izinkan saya membacakan sambutan wali kota Bekasi Jakarta Utara awalnya hari ini memberikan arahan apel di SMA Negeri 50 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dan Wakil Penjaringan Mayor Wahyu, ini beliau adalah rekan kerja tidak pilar dari Kecamatan Pademangan juga. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Lurah Pademangan Barat, wabil khusus yang saya hormati kepala sekolah SMA Negeri 40 Kota Bekasi Jakarta Utara, dan yang saya banggakan juga para guru yang hadir semua pada hari ini. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi di tempat ini pada apel pagi siswa-siswi SMA Negeri 40 Pademangan Jakarta Utara. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Anak-anak dan ibu-ibu berdidik serta hadirin yang saya hormati. Perkembangan teknologi telah banyak mengubah tatanan kehidupan. Saat ini kita sedang menghadapi era distribusi teknologi di mana terjadi perubahan dalam segala aspek kehidupan sebagai akibat adopsi teknologi baru atau inovasi. Disrupsi bisa bersifat positif, namun di sisi lain apabila kita tidak hati-hati dan bijak berakibatkan negatif. Perubahan dalam budaya, teknologi, dan nilai-nilai sosial seringkali berakibat munculnya dekadensi moral, suatu keadaan yang merujuk pada penurunan atau perubahan yang dianggap negatif dalam nilai-nilai etika, moralitas, atau norma sosial dalam suatu masyarakat. Dan sepertinya dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi ini, hampir setiap hari ada saja hal-hal negatif yang kita dengar dan lihat di media seperti yang baru-baru ini. Yang pertama, kasus bullying atau perundungan siswa SMP di Cilacap. Korban jangan pernah ragu untuk melapor pelaku. Ingat, konsekuensi ada hukuman bukan cuma hukuman pidana, tapi sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Tidak hanya buat diri kita, tapi buat nama baik keluarga kita. Semua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Yang kedua, tawuran. Ingat, kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi. Salurkan energi kalian untuk hal yang positif. Carilah bekal kalian untuk persiapan persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Manfaatkan media sosial seperti YouTube untuk mempelajari hal-hal positif yang nantinya berguna untuk masa depan. Ingat, dalam tawuran tidak ada yang menang, semua menjadi arang karena dendam. Yang ketiga, narkotika jauhi. Sudah banyak korbannya keluarga hancur berantakan, harta hilang sampai kematian. Pokoknya saya nuntut narkoba apapun alasannya, jangan mau diajak-ajak hanya untuk kesenangan. Masa depan narkoba hanya ada penjara dan mati. Yang keempat, seks bebas. Bisa kehamilan yang diinginkan, yang tidak diinginkan, pernikahan dini, masa depan hancur, juga dampaknya terhadap psikologi. Pertebal keimanan agama kita. Ingatlah orang tua kita, keluarga, dengan ingat segala sesuatu akan indah pada saatnya. 5. Bijak dalam bermedia sosial. Waspada hoax. Jangan memposting hal-hal yang tidak perlu atau memposting data-data pribadi kita. Gak usah coba-coba ikutan ojol, apalagi judi online dan sebagainya. Ingat, jarimu harimaumu, berpikir panjang dalam berinteraksi di ruang publik seperti media sosial termasuk WA. Sebagai orang tua selalu mendoakan dan mengharapkan anaknya akan mendapatkan yang terbaik dalam segala hal. Para orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi lebih baik dari dirinya. Karena itu berjuanglah, berdoalah, dan terus berjuang. Jangan mudah menyerah.
Contoh orang-orang sukses yang mulai dari bawah, suatu bangunan besar pun dimulai dari sebongkah kayu. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, apakah anak-anak kita ini sudah aman dari kekerasan saat berada di instansi pendidikan, khususnya di sekolah ini? Kita sebagai orang tua di sekolah harus berupaya untuk melindungi dan menjaga anak kita dari perilaku bullying. Segala bentuk penindasan atau kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan emosional dan kekerasan fisik. Kekerasan pada anak secara umum adalah segala bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan, baik anak-anak secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Perundungan kekerasan pada teman sebaya dapat terjadi di lingkungan sekolah dan dunia maya. Dan jika kekerasan dan perundungan terjadi di lingkungan SMA 40 ini, tentunya akan berdampak pada sekolah ini, akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi siswa-siswi maupun bapak dan ibu guru tenaga pendidik. Kepercayaan orang tua kepada guru dan instansi pendidikan berkurang, stigma sekolah pun akan negatif. Untuk itu perlu diupayakan pencegahan sejak dini, seperti dengan menetapkan tim pencegahan yang melibatkan berbagai pihak termasuk siswa-siswi, memberikan edukasi mengenai perundungan, mempromosikan perilaku positif, memberikan contoh perilaku positif dalam berinteraksi dan menyelesaikan masalah. Salah satunya dengan mendisiplinkan tanpa kekerasan di lingkungan sekolah. Bagaimana jika sudah terjadi? Dibutuhkan keterampilan dalam penanganan awal, menjalin kepercayaan, menemukan rasa aman pada korban sehingga korban mau terbuka berkomunikasi secara empati, mendengarkan aktif dan empati kepada korban maupun pelaku, menstabilkan emosi dan mencegah dampak jangka panjang serta memberikan edukasi kepada orang tua. Siswa-siswi peserta didik yang saya banggakan, lembaga pendidikan khususnya di lembaga sekolah, apa yang merupakan kegiatan rutinitas di setiap pekannya, harus dilakukan sebagai latihan pembentukan karakter dan jiwa nasionalisme bagi siswa dan siswi. Dilaksanakan sebelum dimulainya proses kegiatan mengajar. Jika kalian ingin sukses menjadi siswa-siswi dan sukses menata hidup ke depan, maka jangan lupa melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan pemahaman. Jadi kalau kalian bertemu dengan bapak ibu guru, baik yang mengajar kalian maupun yang tidak mengajar, tetap melaksanakan budaya senyum jika bertemu. Ucapkan salam jika berjumpa, disapa jangan menghindar, sopan dan santun dalam berbicara dan berakhlak, karena bagaimanapun bapak ibu guru kalian adalah sebagai orang tua kalian. Karena secara fakta yang terjadi masih ada sisi dari siswa yang cuek, acuh, kurang adab ketika berjumpa dengan gurunya, sehingga inilah yang mendorong hilangnya keberkahan. Saya juga ingin menyampaikan mengenai kedisiplinan, nanti mengenai pentingnya untuk membiasakan sikap disiplin sejak dini, baik di lingkungan sekolah, rumah dan lain-lain. Dengan membiasakan sikap disiplin, maka anak akan terbiasa hidup teratur. Anak-anak juga akan terlihat rapi dan tertib jika bisa menerapkan sikap disiplin dalam berpakaian dan lain-lain. Bahkan anak-anak yang sudah terbiasa dalam mematuhi peraturan di sekolah nantinya akan hidup lebih teratur setelah beranjak dewasa. Belajar umumnya tidak dapat menjadikan seseorang paham jika dilakukan tanpa adanya niat kesungguhan dalam diri sendiri, maka itu seseorang perlu sekali memiliki adanya motivasi yang kuat agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh demi mencapai cita-cita yang kelak. Memiliki motivasi dalam belajar yang telah dipelajari di sekolah, nanti bisa mengubah diri kalian dari tidak tahu menjadi banyak tahu. Hadirin peserta apel pagi ini, hal lain yang perlu saya sampaikan kesempatan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu perhatian akan dunia pendidikan, dan hal tersebut direalisasikan dengan bantuan sosial berupa Kartu Jakarta Pintar, program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tahap SMK atau SMA. Namun bantuan tersebut tentunya diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan, tidak untuk hal lainnya atau strategi yang menerima bantuan sosial di area pendidikan dilarang untuk coba bagiannya. A. Membelanjakan bantuan sosial
biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021. B. Merokok, menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obat terlarang. C. Melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas dan pelecehan seksual. C. Terlibat dalam kekerasan, perundungan, terlibat tawuran, terlibat geng motor, geng sekolah, dan minum minuman keras maupun minuman beralkohol. E. Terlibat pencurian, melakukan pemalakan, pemerasan, penjamretan, terlibat perkelahian, terlibat penipuan. F. Terlibat mencontek massa, membocorkan soal ataupun jawaban. G. Terlibat porno aksi pornografi, menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring. H. Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan. I. Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut paling lama sedikit 6 kali dalam 1 bulan. J. Menggandakan, menjaminkan bantuan sosial biaya pendidikan dan atau buku tabungan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun. K. Menghabiskan bantuan sosial biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. L. Meminjamkan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun. Dan M. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Setiap hal yang dilarang atau tidak diizinkan tentunya akan konsekuensi jika dilanggar. Nah, bagi peserta didik yang melanggar akan diberi sanksi diskualifikasi berupa penarikan dana bantuan sosial, biaya pendidikan dan penghentian bantuan sosial biaya pendidikan. Demikian yang saya sampaikan, namun sebelumnya saya akhiri terlebih dahulu saya menyampaikan pantun. Rumah baru berpagar besi.